ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Kita masih diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini di rumah Tuhan, maupun Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang tergabung lewat siaran langsung ibadah saat ini. Saya yakin dan percaya bersama-sama kita memiliki satu kerinduan, yaitu kita ingin beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik yang ada dalam hidup kita, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-15, di bagiannya yang terakhir. Firman Tuhan berkata, "Ia, Rasul Paulus, mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya." Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sulit untuk datang bersyukur, sulit untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Atau seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini seakan-akan karena situasi, karena keadaan melemahkan iman kita. Kita ingin untuk menyerah dan berhenti percaya. Tapi ada satu rahasia firman Tuhan dari Rasul Paulus, bagaimana dia bisa memperoleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dengan dia datang mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada di hari yang baru, di bulan yang baru, bulan yang ke-8 di tahun 2020. Kami yakin dan percaya Tuhan,
sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan, sebagai ciptaannya yang paling mulia, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk kita memuji, menyembah, meninggikan, memasyurkan nama Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
di setiap jalan hidup kami. Untuk itu kami mau tetap terus sembah Tuhan, sebab jalan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas hidup kami Yesus. Sikidadalabaya-baya, sikidadadadadalabaya-baya, tikidadadalabaya-baya, sikidadadadadalabaya-baya, sikidadadadadadalabaya, tikidadadalabaya-baya, sikidadadadadadalabaya. Rasakan kehadiran-Nya, Yesus. Dia Allah yang mengenal pribadi lepas pribadimu bagi hari ini. Tiada yang tersembunyi satu perkara pun di hadapan Tuhan. Sikidadadadadalabaya-baya, sikidadadadadalabaya-baya, tikidadadabaya-baya, sikidadadadadalabaya-baya, sikidadadadalabaya-baya, tikidadadadadalabaya-baya, kami butuh kerinduan kami untuk mau tetap terus hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau dapati kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Yesus. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlu penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
kedua tangan kita di hadapan Tuhan sejenak, saudara. Sebelum kita mendengar suara hati Tuhan, kita buka hidup kita sejenak di hadapan Tuhan. Ya Aba, ya Aba, di tengah situasi yang seperti ini Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Selain kami datang kepadamu Tuhan, kami membuka hidup kami untuk terus sujud menyembah-Mu ya Aba. Tidak ada kekuatan kami lagi yang bisa kami banggakan hari-hari ini Tuhan. Selain kami bisa mengangkat tangan Tuhan dan kami memuji Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiana lala Hinaya lalamu. Haleluya. Hinaya lalamaste. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami pada hari ini Tuhan. Biar kami duduk diam mendengar suara hati-Mu Tuhan. Kami duduk diam membuka hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada setiap hati kami. Baik kami ada dalam ruangan ini maupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini kami hanya membutuhkan firman-Mu yang kuat, yang hidup. Untuk menuntun hidup kami ke jalan yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi gereja-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami dengarkan, semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat hari Minggu saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan kita yang besar, yang anugerahkan kita sampai hari ini. Kita masih sehat, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama saudara. Mari sama-sama kita dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita di sepanjang bulan ini, bulan yang baru, bulan Agustus saudara. Tidak terasa sudah 4 bulan kita lewati masa pandemi COVID-19 ini saudara. Tapi saya percaya kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan semata bagi setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita buka kitab kita di kitab Yesaya ayat pasal 4, ayat 5 dan ayat 6. Yesaya 4, ayat 5 dan ayat 6 saudara. Saudara, jika saudara sudah ketemu ayatnya yang ada dalam ruangan ini, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca dengan suara keras kita sampai telinga kita mendengarkan apa yang kita sampaikan. 2 ayat saja saudara, dengan bersamaan saudara kita baca. Semua sudah siap, katakan amin saudara. Yesaya 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6.
Sama-sama kita baca, 2, 3. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan, di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ayat 6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Katakan amin Bapak Ibu. Silakan duduk kembali ada dalam ruangan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus selalu memenuhi dan berlimpah-limpah dalam hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara saya akan berbicara sesuatu pesan yang agak spesifik sekali saudara. Sesuatu yang ilahi saudara, sesuatu yang mungkin tidak kelihatan tapi sangat berpengaruh sekali dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, di ayat yang ke-6 Alkitab mencatat bahwa dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa tiba-tiba Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk berbicara hal ini, saudara? Saudara, berbicara tentang tudung perlindungan dan tudung persembunyian yang Tuhan sampaikan pada saya dan saudara pada pagi ini, saudara. Begitu spesifik sekali, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena situasi pandemi virus COVID-19 ini saudara, 4 bulan kita sudah lewati. Itu saudara dengan tiba-tiba segala sesuatu berubah total, saudara. Berubah drastis sekali, saudara. Saudara, sepertinya saudara kita semua dipaksakan untuk shifting, untuk berpindah, untuk berubah, saudara. Secara totally, secara besar-besaran, saudara. Sepertinya kita dipaksakan untuk memasuki suatu era yang baru, saudara. Era yang tidak pernah kita pikir sebelumnya, saudara. Bahkan era yang saya boleh katakan penuh misteri, saudara. Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa meramal lagi apa akan terjadi tuh hari-hari besok. Orang yang di atas tiba-tiba bisa jadi di bawah, saudara. Bahkan ada orang yang di bawah tiba-tiba naik ke atas, saudara. Segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, saudara, itu berubah, berbalik arah secara tiba-tiba, secara mendadak, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara sebagai orang beriman, kalau kita dituntun Tuhan sampai hari ini, kita masih segar, kita masih memuji Tuhan, kita masih terpelihara oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Bukankah itu karena anugerah Tuhan semata bagi saya dan saudara? Katakan amin Bapak Ibu. Nah, untuk kita menyikapi hari-hari besok, saudara. 4 bulan lagi kita akhiri tahun 2020. Tahun yang penuh anugerah, saudara. Bagi saya tetap anugerah, saudara. Saudara, kita harus bisa membaca apa yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Dan apa yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai penuntun hidup kita untuk kita melangkah di hari-hari ini. Katakan amin Bapak Ibu. Kita membaca saudara media berita hari-hari ini saudara yang terupdate saudara. Bukan hanya masalah pandemi kesehatan saudara. Tapi ada masalah baru yang sedang muncul yaitu krisis ekonomi saudara. Kita sedang lihat bahwa di semester kedua tahun 2020 saudara. Dunia memasuki era yang benar-benar krisis ekonomi sekali saudara. Ada beberapa negara yang sudah terang-terangan menyatakan negara mereka jatuh dalam krisis. Kita semua baca berita Jerman, mereka akui mereka sedang mengalami krisis yang hebat. Amerika bahkan mereka tulis berita bahwa ini krisis yang paling parah. Korea Selatan saudara, menyatakan negara mereka hancur krisis saudara. Hong Kong saudara, yang kita bangga-banggakan sebagai negara yang hebat, kota yang luar biasa saudara. Itu menyatakan negara mereka sedang krisis besar. Korea Selatan, Singapura saudara,
Negara-negara yang kita lihat dengan mata kita kemarin-kemarin adalah negara-negara yang hebat. Negara-negara yang luar biasa, saudara. Negara-negara yang makmur, saudara. Saudara bisa bayangkan, dengan waktu 4 bulan saja, merubah semuanya, saudara. Dan negara-negara yang kita sebut tadi sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tangkap baik pesan Tuhan pada hari ini, saudara. Saudara, saya membaca berita harga emas itu naik sampai 1 juta per gram, saudara. 1 juta rupiah, saudara. Jadi kalau saudara punya anting-anting 1 gram sini, 1 gram sini, itu nilainya 2 juta. Ada orang yang rantainya besar-besar, saudara kali aja 1 juta. Banyak duit, saudara. Semuanya sedang berubah total, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan sudah kita dengar, kita nonton di YouTube, semua berkata bahwa kita sedang memasuki era di penghujung dari ujung akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 Alkitab berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir yang akan datang masa yang sukar. Saudara, saya cari bahasa Inggrisnya ditulis begini. But understand this, mengertilah ini, bahwa that in the last day there will become times of difficulty. Akan datang satu waktu yang sangat sukar. Difficulties itu dalam bahasa aslinya, saudara, itu kalepos. Bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani kalepos. Dalam bahasa Inggris yang baru diterjemahkan ferocious. Artinya suatu masa yang sangat serem. Serem, saudara. Bukan hanya sukar tapi serem. Bagaimana tidak serem, saudara? Emas itu, saudara, 1 gram itu 1 juta. Serem, saudara. Kita nggak mungkin lagi beli emas, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya, saudara. Dalam situasi apapun, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menyertai. Penyertaan Tuhan itu, saudara, selalu ada dalam setiap musim hidup saya dan saudara. Katakan amin. Mau musim apapun berubah, mau musim hujan, musim panas, musim kering, Tuhan itu selalu ada dan menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Bahkan Tuhan menyediakan tudung, payung, perlindungan bagi orang-orang percaya, saudara. Katakan amin. Nah, pagi ini saya ingin berbicara sesuatu yang lebih spesifik lagi, saudara. Kenapa Tuhan berkata bahwa ada tudung perlindungan bagi orang-orang tertentu? Tuhan kasih tudung, saudara. Saya pakai bahasa hari-hari kayak facelift tuh, face seal. Ada tudung penutup muka. Ini tudung perlindungan, saudara. Tidak kelihatan, tapi tudung perlindungan Tuhan itu ada, saudara. Kita berkata, perhatikan lagi, ada segumpal awan pada waktu siang. Hanya segumpal, saudara. Hanya segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Itulah yang disebut apa? Tudung Tuhan. Nah, untuk melewati hari-hari ke depan, saudara, kita perlu tudung perlindungan dan tudung persembunyian Tuhan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Mau lari kemana kita, saudara? Nah, kita belajar pagi ini, saudara, ada 3 tudung yang ditulis dalam Alkitab yang perlu saudara dan saya pelajari baik. Nah, saya berdoa setelah selesai ibadah pada pagi ini, saudara, engkau pulang, engkau mengalami tudung Tuhan menyertai saudara. Saudara, sama-sama kita buka Keluaran 19 ayat yang ke-9. Tudung yang pertama, saudara, yang dialami oleh Musa. Kitab Keluaran 19 ayat 9, Alkitab mencatat begini, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku di sini huruf besar, Yahweh, akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku, Yahweh, berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, perhatikan baik, saudara. Ada kata awan yang tebal. Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan datang kepadamu, Musa, dalam awan yang tebal. Tudung pertama, saudara, yang Alkitab catat bahwa ada tudung pengurapan, saudara. Tuhan datang dengan pengurapan yang tebal kepada Musa. Dalam bahasa Inggris disebut, and the Lord said to Moses, behold, I am coming to you, thick cloud,
Saudara, thick cloud, awan yang tebal, saudara. Saudara, sepertinya dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan bahasa Ibrani anan. Anan itu seperti asap, moistus, saudara. Sepertinya sesuatu yang natural, saudara. Tapi ada kekuatan supernatural yang mengeringi hidup Musa yang tidak kelihatan, saudara. Apa yang dimaksud dengan awan yang tebal, saudara? Saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan datang, malaikat Tuhan datang berbicara kepada Musa di Midian, saudara. Musa sedang mengembalakan kambing domba daripada Yitro, mertuanya, saudara. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Musa di semak duri. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, engkau harus pergi kepada Firaun, sampaikan kepada Firaun bahwa aku akan memanggil pulang bangsaku, saudara. Mengeluarkan bangsaku dari tanah Mesir. Yang kedua, Tuhan berbicara kepada Musa, engkau harus berbicara kepada bangsa Ibrani bahwa pimpinlah mereka dan bawa kalau mereka dari tanah perbudakan Mesir. Saudara, firman Tuhan datang pada Musa seperti ini, saudara. Ini, saudara, bagi Musa ini tugas yang tidak masuk akal, saudara. Terlebih dalam situasi, saudara, Alkitab mencatat bahwa Musa itu sudah berat mulut, berat lidah, artinya tidak ada yang menerjemahkan dia gagap, ada juga menerjemahkan Musa tidak pandai bicara. Saudara, Musa bukan orang yang berpengaruh hanya mengembalakan kambing domba mertuanya, tapi tiba-tiba Tuhan meminta Musa untuk memimpin, membawa keluar bangsa Israel di tanah Mesir. Itu pekerjaan yang sangat-sangat tidak mudah. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tinggal ratusan tahun di tanah Mesir. Mereka sudah beranak cucu di sana. Bahkan mungkin ada yang bernasib baik, punya keluarga, punya rumah dan sebagainya. Bagaimana mungkin Musa datang meminta mereka untuk keluar berpindah kepada tanah yang baru yang Tuhan janjikan. Tanah yang berlimpah susu dan madu, saudara. Itu pekerjaan yang tidak mudah, saudara. Siapa yang mau percaya kepada Musa? Sekalipun Tuhan sudah memberi tanda-tanda ajaib menyertai Musa, tapi persoalannya tidak semudah itu. Saudara mengerti, persoalan tidak semudah itu. Mau ngajak satu orang saja ke gereja itu tidak mudah. Apalagi mau ngajak satu bangsa keluar dari tanah yang mereka tinggal ratusan tahun. Itu tidak mudah, saudara. Nggak gampang, saudara. Ya apa ya, saudara? Saudara, biar kita jungkir balik, kita khotbah, teriak-teriak, mau apa. Mau buat satu orang bertobat itu tidak mudah. Membuat satu orang berbalik arah itu tidak mudah. Apalagi sudah membawa satu bangsa keluar dari tanah Mesir. Pindah ke tanah yang baru. Bagaimana harus berbicara kepada bangsa itu, saudara? Kalau bukan dengan pengurapan Tuhan yang kuat. Harus ada pengurapan yang kuat, yang tebal. Yang mengurapi Musa. Supaya Musa boleh bicara kepada bangsa itu dan mereka percaya. Ada amin Bapak Ibu? Tudung itulah yang disebut kabot, saudara. Itulah kemuliaan Tuhan, saudara. Tidak kelihatan dengan mata, tapi kita bisa merasakan, kita bisa merasa bahwa ini, orang ini diurapi Tuhan. Orang ini urapannya kuat sekali. Saya pernah ikut sebuah ibadah, saudara, di Bali. Seorang hamba Tuhan, dia khotbah biasa, saudara. Dia bicara sesuatu yang biasa, saudara. Dia khotbah cerita bagaimana dia bisa diizinkan Tuhan membangun sebuah gereja dan sebagainya. Biasa saja dia khotbah. Tapi urapannya, itu orang di belakang kita semua sudah pada air mata netes, nangis. Dia hanya cerita pengalamannya, tapi urapan Tuhan tiba-tiba mengalir, saudara. Itu yang namanya urapan, saudara. Sehingga urapan itulah yang membuat bangsa itu percaya kepada Musa untuk ikut keluar. Saudara, penting sekali mengenai urapan ini, saudara. Tudung pengurapan itu penting sekali. Tudung itu datang untuk memberikan kekuatan kepada kita. Untuk memberikan kemampuan kepada kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita dalam pelayanan tanpa tudung pengurapan ini, saudara. Kita akan kerja, kita akan melayani sampai capek. Dan kita tidak dapat apa-apa. Saya berbagi dari apa yang saya alami, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja kita mengalami beberapa kali split, saudara. Ada jemaat yang keluar dan mereka ingin membangun gereja sendiri dan lain. Beberapa kali, saudara. Tapi ada satu kejadian yang terjadi 10 tahun lampau, saudara. Ketika kami akan pindah dari Hotel Ritzy, Hotel Arido, kita pindah ke sini, saudara. Itu bukan kami pindah dengan sukacita. Kami pindah dengan berat sekali. Karena pada saat perpindahan itu, di satu sisi
ada sebagian orang yang saya pimpin itu keluar. Dan mereka mendirikan gereja baru. Dan saudara tahu, saudara pernah ikut saya lama, saudara pasti tahu. Dan mereka membangun gereja di mana gereja yang menaungi saya. Itu membuka gereja baru dan mengambil mereka semua. Saudara bisa bayangkan, semua diaken saya itu keluar. Semua full time saya, pemusik WL, semua keluar. Di kantor saya, di sekretariat saya, di Jalan Serapung, tinggal saya satu sama satu orang staf perempuan. Namanya Gladys. Hanya berdua. Semua pergi. Mereka bangun gereja baru. Saudara, saya sama istri berdua bengong. Besok kami ibadah itu siapa yang mau datang. Karena saya tahu, saya ini siapa? Saya ini tidak terkenal, kami pendatang. Kami ini orang yang tidak terkenal, saudara. Bagaimana kami mau bertanding dengan gereja yang besar namanya. Apalagi dipimpin oleh hamba Tuhan yang top, saudara. Dan kami ini siapa? Saudara, saya sama istri sempat terpikir untuk berhenti dan kami menutup gereja. Saudara bisa bayangkan stresnya minta ampun. Ditambah lagi saudara, kami tidak punya pemain musik. Andrian 10 tahun lalu umur berapa? Nggak ada satu orang pun, semua WL kami semua pindah. Dengar baik ya Bapak Ibu. Yang kami buat, kami datang ke Tuhan, kami minta Tuhan urapi kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, dan kami bersembunyi di balik urapan Tuhan, saudara. Tidak ada kami buat. Kami tidak tahu khotbah. Baru gereja baru jalan 1 tahun 8 bulan. Orang saya semua diborong habis. Saudara, tapi saya boleh bersyukur, saudara. Kami kuat sampai hari ini, saudara yang pernah ikut saya dari tahun 2009, saudara pasti tahu. 3-4 tahun itu hadirat Tuhan, lawatan Tuhan itu begitu hebat melanda gereja ini, saudara. Setiap minggu orang dilawat Tuhan, orang rebah, orang jatuh setiap minggu, saudara. Terjadi urapan Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, itu yang saya ngomong, saudara, hari-hari ini kita perlu tudung pengurapan Tuhan. Saudara, kita boleh berjalan, kita boleh kuat sampai besok, sampai lusa, kita boleh melewati sampai akhir tahun ini. Kita perlu urapan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan pakai kekuatan bahu kita, jangan pakai kekuatan tangan kita, jangan berpikir bahwa saya masih mampu, saya masih bisa. Jangan, saudara. Ada amin Bapak Ibu. Yang kedua, ada tudung lagi yang disebut di Alkitab, saudara. Dalam Mazmur 105 ayat 38 dan 39 ditulis begini, saudara. Mazmur 105 ayat 38 dan 39 ditulis begini. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api menerangi malam. Ada tudung yang kedua yang namanya tudung perlindungan, saudara. Dalam kitab Mazmur 105, saudara, ditulis dengan jelas. Menjelang hari-hari Tuhan datang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Itu terjadi goncangan yang hebat sekali pada saat itu, saudara. Kita bisa baca di Mazmur 105. Saudara bisa bayangkan, itu tiba-tiba terjadi hari jadi gelap, air jadi darah, ikan-ikan mati, katak-katak berkeliaran di mana-mana, saudara. Bahkan saudara, masuk sampai ke kamar-kamar raja, saudara. Itu goncangannya hebat sekali. Banyak lalat, banyak nyamuk melanda seluruh negeri Mesir. Saudara, hujan menjadi es. Di mana-mana ada nyala api, pohon-pohon anggur, pohon ara semua tumbang rubuh. Datang belalang habis memakan semua tumbuh-tumbuhan. Anak-anak sulung dibunuh, habis di seluruh negeri Mesir. Saudara bisa bayangkan, saudara, itu kengeriannya luar biasa ketika bangsa Israel akan mereka keluar. Itu goncangannya luar biasa hebat di tanah Mesir, saudara. Tapi yang ajaibnya, saudara, seluruh bangsa Israel ada tudung perlindungan Tuhan yang mengawal mereka. Saudara, apapun yang akan terjadi hari besok, mungkin goncangan akan semakin keras,
Kita nggak tahu akan ada guncangan apa lagi, saudara. Tadi pagi saya baca CNBC, penasehat Donald Trump berkata bahwa pandemi COVID ini tidak akan selesai dalam 10-20 tahun. Akan panjang, saudara. Jangan berpikir bahwa dengan adanya virus semua selesai, belum selesai. Saudara, goncangan sudah terjadi, sudah mulai terjadi lebih hebat lagi, saudara. Saudara bisa bayangkan, di Bali itu, saudara. Di Bali itu tiba-tiba orang semua kosong dari pulau itu. Orang punya hotel, sekarang mau buka lagi, saudara. Bingung mau dibuka itu karyawan mesti masuk, mesti bayar gaji. Tapi kalau tidak ada tamu gimana mau terusin, semua serba bingung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Orang Mesir pernah mengalami goncangan hebat. Tapi bangsa Israel mengalami perlindungan yang hebat dari Tuhan. Dan saya berdoa, saudara akan mendapat tudung perlindungan Tuhan. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan akan lindungi dari proses goncangan yang akan terjadi, saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. 4 bulan, saudara. Berat sekali, saudara. Waktu COVID mulai 1 orang, mulai 2 orang. Itu jalan sunyi. Nggak ada orang, saudara. Orang ketakutan, saudara. Tapi yang saya heran, begitu angka sudah 2000-an, jalan semakin ramai, saudara. Luar biasa Manado ini, saudara. Bapak Ibu, saya percaya ada tudung perlindungan Tuhan. Hebatnya lagi, saudara, di Sulawesi Utara ini banyak cengkeh muncul. Orang di mana-mana di jalan-jalan mereka lagi jemur cengkeh. Kita itu hebat loh, tinggal di tanah yang dahsyat loh. Singapura tuh nggak ada cengkeh. Singapura tuh air aja nggak ada, apalagi cengkeh, saudara. Pohon kelapa saja nggak ada. Tapi kita tinggal di tanah yang diberkati, air berlimpah-limpah, tumbuh-tumbuhan berlimpah-limpah. Katakan amin, saudara. Saya rasa sekali, saya melihat dengan mata saya, sepertinya di Manado ini nggak ada krisis. Sepertinya nggak ada krisis. Orang jual babi di mana-mana, saudara. Karena tudung perlindungan Tuhan, saudara, kuat atas kota ini, saudara ya. Luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadar, dalam perjalanan kita beberapa bulan terakhir ini, tanpa kita sadari, sebagai orang beriman, tanpa kita sadari guncangan terjadi begitu hebat. Tapi saya melihat orang-orang beriman ngalami tudung perlindungan Tuhan dengan luar biasa. Tanpa engkau sadar 4 bulan engkau masih sehat-sehat. Bahkan saya lihat tak banyak yang tambah gendut, saudara. Banyak yang tambah gemuk. Ada orang pandemi, ada orang bilang kami semakin krisis. Tapi di Manado orang semakin gemuk, saudara. Tadi saya sama Sasa sebelum saya ibadah, saya bilang Sasa kayaknya tambah gemuk ya. Sasa cuma ketawa, saudara. Sasa juga pasti bilang, Bapak juga tambah gendut, saudara. Ada amin, saudara. Yang ketiga, saudara, ada satu perlindungan lagi namanya tudung persembunyian, saudara. Tudung persembunyian, saudara. Mari kita belajar ini, saudara. Saudara, di Alkitab mencatat, saudara, ada satu tudung persembunyian yang Tuhan izinkan, saudara, kita masuk ke dalamnya, saudara. Kita baca sama-sama 1 Raja 17 ayat 2 sampai ayat 6. 1 Raja 17 ayat 2 sampai ayat 6. Saya bacakan buat saudara. Karena kita akan perjamuan, saudara ya, saya akan cepat. Datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, saudara. Ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, lihat saya, saudara. Ada satu tudung yang namanya tudung persembunyian, saudara. Ini jarang dibicarakan orang, saudara. Tapi saudara, lihat baik. Apa yang terjadi dengan Elia, saudara? Elia disuruh Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Pada waktu itu musim kemarau yang sangat panjang sekali. Sepertinya saudara, Elia di lockdown Tuhan di tepi sungai Kerit. Elia dikunci Tuhan, disuruh bersembunyi di situ. Seperti kita hari-hari disuruh Tuhan
bersembunyi. Pemerintah suruh kita tinggal di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah, saudara. Semua di rumah, saudara ya. Saya lihat anak saya Sela, saudara, kalau dia sekolah, saudara ya. Waktu jam awal dia tegap sekali, saudara. 15 menit kemudian dia mulai miring, sudah miring. Ya, 30 menit kemudian dia tambah miring, saudara. Ya, 1 jam itu handphone sudah di atas, dia sudah di kasur, saudara. Ada juga mungkin yang ibadah di rumah pakai handphone. Ibadah baru mulai dia duduk tegap. 15 menit dia mulai turun. Dan 30 menit dia sudah ada di kasur. Handphone pindah ke atas, saudara ya. Elia di lockdown di tepi sungai Kerit. Disuruh Tuhan bersembunyi, saudara. Saudara harus tahu bahwa sungai Kerit itu artinya dipisahkan. Elia dipisahkan ke satu tempat hiding place, ada tempat yang disembunyikan Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, kenapa Tuhan suruh bersembunyi, saudara? Saya mempelajarinya, ternyata, saudara, disitulah Tuhan mengurapi dengan urapan yang baru kepada Elia. Tuhan mendewasakan Elia di tempat persembunyian itu. Saudara perhatikan baik saya. Saudara, terkadang saudara, ada waktu, ada musim di mana Tuhan ingin membentuk kita di tempat persembunyian. Tuhan pisahkan kita, saudara. Tuhan ingin kita kembali, manusia batin kita itu diperbaharui, saudara, dibentuk dan apa? Didewasakan, saudara. Ada satu fenomena yang terjadi, saudara. Hari-hari ini, saudara, di Jawa ya, bukan di sini, saudara. Banyak orang beribadah, saudara, sudah tidak lagi mau ke gereja. Mereka mau beribadah hanya pakai Zoom. Saudara, ada satu orang teman saya, dia buka gerejanya, reopening kembali, saudara, di Surabaya. Gerejanya cukup besar, saudara. Bisa nampung 1.000, saudara. Tapi minggu pertama sampai minggu ketiga, saudara, mereka opening. Yang datang cuma 15 orang. Ini fenomena yang tidak baik sekali, saudara. Saudara, persembunyian yang Tuhan maksud, saudara, bukan untuk kita terus-menerus tidak ada pertumbuhan rohani. Tapi kita mengalami yang namanya pendewasaan iman, pendewasaan roh. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16 begini, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batin kami harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara, dalam persembunyian kita 4 bulan ini seharusnya kita itu diperbaharui dari hari ke hari. Roh kita, saudara, iman kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Seharusnya dalam persembunyian kita di lockdown ini, saudara, urapan Tuhan atas hidup kita semakin hari semakin kuat, saudara. Seharusnya. Saudara, tapi yang terjadi sebaliknya, saudara. Banyak orang ketika disembunyikan, ada dalam persembunyian, dalam lockdown, mereka tidak memikir hidup roh jasmani, kehidupan batinnya mereka, tapi yang mereka pikir sebaliknya, kekhawatiran, mereka pikir hal-hal yang jasmani saja. Saudara harus ingat bahwa hidup ini bukan hanya jasmani, tapi ada apa? Rohani. Bukan hanya kehidupan jasmani, tapi ada kehidupan batinnya. Kehidupan jasmani ini enggak lama, saudara. Paling banter 70 tahun, saudara. Ya kuat-kuat puji Tuhan lebih bisa 80, saudara. Bahkan ada yang enggak sampai, saudara. Minggu kemarin, saudara, ada seorang rekan di kota kami di Ternate, saudara. Itu masih 40 lebih. Tiba-tiba mandi, masuk kamar mandi, jatuh, dan setelah jatuh pergi, udah gak balik-balik lagi, saudara. Gak panjang, saudara. Kita harus ingat bahwa yang harus diperbarui dari hari ke hari itu, roh kita harus semakin hari semakin dewasa, saudara. Saudara, tantangan ini, saudara, bukan tantangan jasmani saja, tapi tantangan apa? Rohani kita, saudara. Apa yang terjadi sepanjang 4 bulan ini, saudara? Apakah kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan? Atau kita semakin hari jasmani kita yang bertumbuh? Saya lihat di sosial media, yang paling heboh itu kapan mall dibuka. Yang paling heboh kapan mantos dibuka. Tidak pernah ada orang heboh kapan rumah ibadah dibuka. Yang orang pikir hari-hari hanya jasmaninya saja. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada kehidupan lain yang kekal, yang namanya kehidupan batinia, yang harus kita perbarui dari hari ke hari.
Tuhan pisahkan Elia untuk mendapat pengurapan yang baru. Supaya Elia itu mengalami satu perubahan yang baru, saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, kita boleh rawat manusia jasmani kita. Saudara, kita boleh rawat, kita boleh makan enak, tidak ada salah. Tapi kehidupan rohani kita pun harus bisa merawatnya dan mendewasakan dia dan memberi makan. Saudara makan satu hari berapa kali, saudara? Kalau rohani saudara tidak pernah diberi makan, tidak pernah dikasih firman, tidak pernah memuji dan menyembah Tuhan, lama-lama ini roh ini kering dan semakin hari semakin kerdil. Kalau goncangan terjadi, saudara, yang kecil saudara bilang besar. Ada amin Bapak Ibu? Saudara, tudung persembunyian itu saudara mempunyai maksud yang kedua. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 itu sebegini, saudara. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, tudung perlindungan Tuhan, tudung persembunyian Tuhan itu, saudara, itu tujuannya supaya apa? Supaya kemuliaan itu yang kekal melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan sekarang. Yang kita pikir itu kemuliaan yang akan datang. Kalau kita pikir hidup ini, saudara, kemuliaan yang satu dan gak akan habisnya. Tapi yang kita pikir kemuliaan yang kekal yang akan datang, itu melebihi segala-galanya. Katakan amin, saudara. Saudara, penderitaan itu adalah permukaan, saudara. Permukaan itu yang Tuhan izinkan, pembentukan itu yang Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita semakin hari, semakin bergantung penuh sama Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin apa? Rendah hati. Alkitab mencatat, saudara. Pada waktu pagi dan petang, saudara, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan Elia minum dari sungai itu. Yang bawa makan bukan GoFood, burung, saudara. Artinya apa? Kita tidak bisa telepon, sudah di mana posisi Pak? Nggak bisa. Kita tidak bisa tahu Tuhan kapan kirimnya roti. Kita nggak tahu jam berapa dikirim. Tapi Alkitab mencatat burung gagak yang membawa roti dan membawa daging, saudara, kepada Elia. Artinya permukaan Tuhan, saudara, supaya hidup kita semakin hari semakin bergantung penuh sama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Saudara, kita tidak bisa lagi berharap kekuatan kita. Kita tidak bisa lagi berharap apa yang kita miliki. Tapi yang kita berharap setiap hari adalah kekuatan yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan. Anugerah yang dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Yang beri makan burung, saudara. Dia mau antar jam berapa kita nggak tahu. Artinya Elia tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini pun Elia tidak tahu. Makanya Elia tahu adalah dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai sini sudah paham? Itulah tujuan Tuhan memberikan tudung persembunyian bagi saya dan saudara. Gak usah takut, saudara. Besok mau jadi apa? Gak usah takut. Percayalah ketika engkau bersembunyi, ketika engkau semakin hari semakin bertambah-tambah, roh saudara semakin hari diberi makan, beri pujian, beri penyembahan, kasih makan yang enak buat roh saudara. Percayalah, saudara. Semakin hari permukaan Tuhan itu membawa engkau kepada apa? Kepada kekekalan yang lebih besar daripada penderitaan yang kita lihat hari-hari ini, saudara. Ada amin, saudara. Proses, mungkin sakit, masalah, saudara. Ujung-ujungnya, saudara, Tuhan ingin kita mengalami satu ketergantungan penuh sama Tuhan. Bagaimana caranya bergantung? Ya caranya begitu, saudara. Tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Bangun pagi kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini. Kita tetap angkat tangan, kita tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada amin, saudara. Percayalah, saudara. Kalau engkau andalkan Tuhan sebagai tempat persembunyianmu, maka berkat Tuhan itu selalu ada saja. Selalu apa? Ada saja. Saya 4 bulan ini, saya tidak berhenti kerja proyek gereja kita loh, saudara. Walaupun tukangnya saya kurangin, hanya 2 orang tukang, saya nggak berhenti sama sekali. Istri saya teriak-teriak, duit dari mana? Saya bilang saya nggak tahu duit dari mana. Tapi ini punya Tuhan. Tiap pagi, saudara,
Saya nggak tahu ini mau mulai bagaimana Tuhan, saya mau bayar bagian, saya nggak tahu. Saudara. Tapi saya percaya burung gagak akan mengirim semuanya, akan ngirim semen, akan ngirim semua, burung gagak akan ngirim. Dan saya alami saudara, semakin saya mengandalkan Tuhan, semakin ajaib dan ajaib yang Tuhan kerjakan setiap hari. Ada amin Bapak Ibu? Untuk itu, kalau hari ini engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami masalah, itu permukaan yang Tuhan izinkan supaya engkau lari dan bersembunyi kepada Tuhan. Ada amin, supaya engkau lari dan bersembunyi kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan tudung pada engkau, katakan amin. Yang ketiga, tudung persembunyian itu saudara, akan mendatangkan perkenanan Tuhan saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Alkitab mencatat begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah Saudara, kalau Tuhan memberikan urapannya kepada saudara, percayalah saudara, mata saudara itu sudah bukan lagi bermain mata jasmani. Sudah bukan lagi apa yang kau lihat secara physically, tapi engkau mengandalkan apa yang kau lihat secara roh. Engkau harus percaya bahwa hidup ini bukan hanya kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi ada mata lain, itu mata roh yang kita lihat. Sekalipun mungkin yang kita lihat ini membuat air mata kita menetes, tapi di mata roh, kekekalan itu akan membuat kita sukacita. Saudara percayalah bahwa ketika Tuhan terus mengurapi engkau, maka ada perkara-perkara yang mungkin saja orang lain tidak bisa melihatnya, tapi Tuhan memperlihatkan kepada saudara. Karena apa? Ada tudung, ada urapan Tuhan yang kuat yang selalu memberikan favor buat saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara harus tahu bahwa ketika Elia keluar dari sungai Kerit, saudara, Tuhan perintahkan pada Elia bertemu seorang janda di Sarfat. Janda saudara. Saudara perhatikan baik, tudung ini memberikan perkenanan Tuhan. Elia datang pada janda itu. Alkitab berkata 1 Raja 17 ayat yang ke-11. Alkitab mencatat begini saudara. 1 Raja 17 ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara lihat baik. Elia minta dibuatkan roti. Kalau posisi saudara adalah seorang janda Sarfat yang ada di Sarfat itu saudara. Kalau saudara hanya punya 1 genggam tepung dan sedikit minyak yang saudara makan dan anak saudara mati. Kalau tiba-tiba ada yang minta, saudara kasih nggak? Nggak mungkin. Tapi yang terjadi saudara, ketika Elia memintanya, janda itu melakukan dan membuatnya bagi Elia. Saudara lihat baik, orang yang diurapi Tuhan, orang yang hidupnya dalam perlindungan, dalam persembunyian dengan Tuhan, itu perkenanan Tuhan itu luar biasa saudara. Favor Tuhan itu luar biasa. Saya membuat kesimpulan bahwa Elia mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Bahkan saudara, Tuhan memberikan suatu pengecualian khusus buat Elia. Saudara bisa bayangkan dalam musim kemarau, musim kering, tidak ada orang lagi punya makanan, tapi perlakuan Tuhan lewat janda itu kepada Elia luar biasa. Ada amin saudara? Itu berkat Tuhan itu bisa datang saudara. Elia tidak perlu memaksa, tapi dengan sukacita janda itu membuatnya roti buat Elia. Itu perlakuan Tuhan khusus buat Elia. Ada amin saudara? Kalau saudara hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam favor Tuhan, percayalah saudara, ada perlakuan-perlakuan istimewa yang tanpa engkau sadari Tuhan berikan kepada saudara. Di sisi lain saudara, janda itu mendapat impartasi favornya Tuhan. Janda itu mengalami impartasi, saya percaya janda tersebut hanya mengalami impartasi dari anugerah, dari favor
yang Tuhan berikan kepada Elia. Yang saudara harus alami adalah bagaimana favor Tuhan itu turun bagi saudara. Itu penting sekali saudara. Saudara lihat saya mungkin bingung. Saya kasih saudara pengertian sedikit begini saudara. Dari sisi janda itu saudara, dia memberikan tepung dan minyak, dia buat roti, dia kasih buat Elia. Dari sisi janda itu saudara. Alkitab mengajar kepada kita, area mana yang kita beri buat Tuhan, area itulah yang akan mengalami kelimpahan. Sekali lagi, area mana yang kita beri buat Tuhan, saudara, area itulah yang akan mengalami kelimpahan. Engkau beri waktu, engkau beri kesempatanmu, tenagamu buat Tuhan, area itulah akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Engkau beri apa saudara buat Tuhan? Engkau beri talentamu, engkau beri keuanganmu, apa yang kau beri, area itulah yang kau serahkan buat Tuhan, itulah yang akan mendapat kelimpahan dari Tuhan. Dari sisi Elia, perhatikan baik. Elia mengalami suatu namanya favornya Tuhan. Urapan itu mempengaruhi hati janda itu, saudara. Urapan yang Elia terima mempengaruhi sekitarnya, saudara. Saya beri saudara contoh. Saudara mungkin anggap ini tudung itu suatu yang terlalu gimana untuk dibicarakan, tapi ini fakta saudara. Waktu kami ada di Hotel Arya Duta, Hotel Ritzy saudara, itu saya harus bayar 1 minggu itu 8 juta sewa, ballroom. 1 minggu 8 juta itu hanya 8 jam. Jadi kayak kita naik mobil 1 jam 1 juta saudara. Saudara, itu baru kos hari Minggu, belum kos hari-hari, daily cost, belum kos bulanan yang kami harus bayar gaji full time. Sudah bisa bayangkan, persembahannya 1 juta, 2 juta, lalu kosnya 8 juta. Belum kami bayar persembahan PK pemusik, kami bayar persembahan PK pembicara. Itu gak nyambung saudara. 1 tahun saudara saya menyerah. Habis, kekuatan saya habis. Saya lari ke Tuhan, saya minta Tuhan urapi kami. Sudah tidak kuat Tuhan. Saya sembunyi dalam hadirat Tuhan. Tambah lagi ada orang yang keluar tinggalkan kami saudara. Aduh, sepertinya sudah jatuh di timpa tangga. Tapi di depan Tuhan itu beda saudara. Kami lari sama Tuhan. Minta Tuhan urapi kami. Saudara tahu? Ini cerita yang mungkin saudara sudah sering dengar. Ada perlakuan Tuhan yang khusus Tuhan berikan pada kami. Kami sudah memberi area hidup kami. Apa yang menjadi bagian kami beri buat Tuhan. Uang kami habis, area itu sudah habis. Kami kasih. Di sisi Elia, ada perlakuan yang Tuhan berikan. Saudara tahu semua, ini adalah bioskop 21, saudara. Bioskop 21 yang di Pagari Seng. Gak dibuka lagi sudah 2 tahun. Saudara. Satu hari, om saya telepon sama saya. Dalam pengobrolan itu saudara saya cerita, Om mau gak ada gedung mau jual? Dia tanya gedung apa? Saya bilang gedung bioskop. Mau buat apa itu kira-kira? Kami ngobrol-ngobrol, tanpa saya sadar. Tudung pengurapan itu mengalir saudara. Tanpa saya baru sadar sekarang. Itu urapan, itu perlakuan Tuhan itu khusus. Khusus saudara, saya mengalami perlakuan Tuhan khusus sekali. Di sisi lain saya menangis saudara. Di sisi lain kami mengalami yang namanya persembunyian. Kami mengalami yang namanya permukaan saudara. Tapi di sisi lain ada perlakuan khusus Tuhan. Saudara tahu sekalipun janda itu hanya punya tepung di tangan saudara. Minyak buli-buli itu dia kasih kepada Elia. Saudara di dalam pembicaraan saya dengan telepon om saya saudara. Tanpa saya ngomong apapun dia tanya berapa harganya. Saya ngomong apa adanya, tapi saya tidak tahu bahwa gedung bioskop ini mau dijual. Tuhan kalau bekerja itu tidak kelihatan, saudara. Jadiannya seperti natural, tapi prosesnya itu supernatural. Prosesnya ajaib. Saudara bisa bayangkan, tidak tahu gedung ini mau dijual, tidak tahu siapa pemiliknya, tapi ketika urapan Tuhan turun, saudara, pelakuan Tuhan datang secara khusus, saudara. Ditelepon pada pagi itu juga, om saya bilang begini, kamu panjar deh.
Udah gak ada uang om. Panjar gimana ya? Yang punya belum tahu mau jual. Udah lagi nih deh, gue transfer dari 50 juta deh, lu pergi panjar uangnya. Bayangan, di telepon detik itu juga dia transfer 50 juta suruh panjar di gedung. Saya nggak tahu pemiliknya siapa, mau dijual harga berapa saya nggak tahu. Tapi saudara bisa bayangkan, tiba-tiba anugerah Tuhan itu datang dengan ajaib saudara. Katakan amin. Untuk itu saudara cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan saudara. Cari perlindungan Tuhan, cari persembunyian dari Tuhan. Dan sampai hari ini saudara, sekalipun bukan pemilik gedung saudara, sekalipun Yusuf tidak menjadi raja, tapi kekuasaan Mesir itu ada di tangan Yusuf. Saudara bisa bayangkan, itu perlakuan khusus. Yusuf disembunyikan Tuhan, di penjara disembunyikan Tuhan, diremukan Tuhan. Sampai dia tidak bisa berharap pada siapa-siapa. Tapi urapan Tuhan turun datang kepada Yusuf. Bahkan mimpi Firaun pun dia bisa terjemahkan. Itu ajaib saudara. Kalau orang diurapi Tuhan ya kayak gitu. Ada amin saudara. Mujizat yang kedua. Tuhan kasih izinkan kami membangun gedung yang baru. Rumah Tuhan yang baru. Saya tidak punya uang saudara. Saya cuma punya gambar Tuhan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana Tuhan. Bahkan ada orang-orang berkata tidak mungkin gereja itu jadi saudara. Saudara saya terima semuanya. Saya lari sembunyi sama Tuhan saudara. Yang hanya saya bisa Tuhan urapi kami saudara. Dan ada orang yang Tuhan pakai saudara untuk menjadi bagian seperti janda Sarfat. Dan mereka mengalami yang namanya kelimpahan sebagaimana area yang mereka beri buat Tuhan. Dan sampai hari ini saudara, 4 tahun saudara. Gedung itu berdiri saudara dengan luar biasa. Ada amin saudara. Karena saudara lari sama Tuhan, minta urapan Tuhan. Jangan minta yang lain. Minta Tuhan urapi. Saya bilang sama istri anak, gak usah minta yang lain. Minta Tuhan urapi Tuhan. Minta Tuhan urapi. Semakin kamu berteriak, semakin kamu Tuhan, urapan Tuhan semakin kuat saudara. Semakin kau meremukan diri, semakin. Saudara, ini dunia pelayanan zaman sekarang ini agak aneh saudara. Orang ingin angkat-angkat diri saudara. Ini dunia sembunyi-sembunyi sebenarnya. Ini dunia pekerjaan roh. Kita tidak bisa angkat diri kita tinggi-tinggi. Kita mempromosikan diri kita lalu orang lain ikut sama kita. Tidak bisa. Yang bisa Tuhan yang bawa. Elia mau teriak pakai apa? Pakai suara apa? Janda, please kasih saya roti. Kalau janda itu tidak mau kasih, mau apa? Yang bisa urapan itulah yang akan memindahkan berkat itu. Katakan amin Bapak Ibu. Saya bilang sama istri anak, tidak usah cari yang lain. Cari urapan Tuhan. Minta musim ini pengurapan Tuhan baru atas kita. Nggak usah minta apa-apa. Goncangan mau jadi seperti apa, musim mau berubah seperti apa. Kita minta Tuhan ngurapi. Supaya Tuhan kami sembunyi dalam hadirat Tuhan. Saudara saya gak bisa main musik. Saya putar lagu di kantor. Saya nyanyi, saya nyembah sendiri. Sampai saya nangis sendiri. Sampai saya merendahkan diri Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Gak minta yang lain. Ada amin Bapak Ibu. Ambil roti. Ambil anggur. Tuhan urapi kami kembali. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami perlindungan Tuhan. Beri kami persembunyian Tuhan. Saya berdoa, biar apa yang kau minta sama Tuhan pada pagi ini, digenapi dalam hidup saudara. Bagi berdiri dan tutup mata saudara. Kami hanya mengandalkan penuh Tuhan Engkau. Kami tidak mengandalkan apa-apa lagi Tuhan. Biarlah dengan kami mengambil tubuh dan darah-Mu. Dengan rendah hati kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan atas setiap kami, atas gereja-Mu Tuhan. Urapan yang baru turun saudara. Minyak yang baru turun saudara. Mengurapi setiap kami. Anggur yang baru turun bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Berkati kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Bila pertemuan ini mendatangkan berkat bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima roti dan anggur ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Dan perisai di hidupku. Semuanya di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menyala dan perisai di hidupku. Saudara, sebelum kita makan roti dan anggur, saudara, saya ingin berbagi sedikit testimoni, saudara. Tahun kemarin, saudara, kita waktu Pak Alek datang, saudara, lalu kami sharing, saudara, dengan Pak Alek. Kita tahu, saudara, Pak Alek ini orang tua di Indonesia, ini tokoh reformasi luar biasa, saudara. Hanya satu-satunya orang ini yang dipakai Tuhan, hebat. Bisa membangun gedung gereja dengan isi 35.000 seat, itu enggak gampang, saudara. Dia datang dengan begitu humble, kami cerita, kami sharing, saudara. Lalu dia cerita sesuatu begini, saudara. Itu tanah gerejanya itu per hektar besar, saudara. Dia bilang, dulu saya beli tanah itu murah, saudara. Kami makan di rumah makan di Sario, dia cerita, saudara. Jadi itu dulu sebagian tanah development, sebagian sawah. Dia beli sawah itu, saudara, sama orang yang punya sawah itu ngukurnya sawah itu dari air ke air, saudara. Jadi lorong jalan setapak itu nggak dihitung. Jadi dia beli orang punya sawah. Sawah itu dihitung dari batas air berapa meter. Itu yang dia bayar. Yang lorong jalan-jalan itu nggak dibayar, nggak dihitung. Dia ketawa, saudara. Saya bilang, kok bisa begitu? Dia bilang, Tuhan yang ngajar. Tuhan yang ngajar. Tiba-tiba saya rasa seperti urapan Tuhan. Wih, orang ini urapannya hebat, saudara. Luar biasa. Saya rasa sekali urapan Tuhan. Dia cerita itu tapi urapannya luar biasa, saudara. Dia bilang, saya akhirnya beli tanah itu cuma bayar separuh. Karena apa? Separuhnya itu nggak dibayar karena lorong, jalan itu nggak dihitung. Kok bisa ya? Dia bilang Tuhan yang ngajar, saudara. Saudara, orang kalau diurapi Tuhan, saudara, ada hikmat, ada pewahyuan yang kadang tidak terpikir sama orang. Itu tiba-tiba bisa datang sama kita, saudara. Sisa 4 bulan ini, saudara, dosa minta lain. Minta Tuhan urapi kalian.
Pulang rumah, Tuhan urapi kami seisi rumah. Pulang anak-anak, urapi saudara. Saudara, gak usah lihat apa yang mau jadi, gak usah saudara. Minta Tuhan urapi, sembunyi saudara, di balik hadirat Tuhan sembunyi. Minta Tuhan urapi kami. Saya percaya wahyu Tuhan, hikmat Tuhan, grace Tuhan itu turun dalam hidup saudara dengan ajaib. Ada amin Bapak Ibu? Gora Bapak, mari pegang roti di tangan kanan kita saudara. Firman Tuhan berkata saudara, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada murid-muridnya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tangan kanan kita ada roti saudara. Alkitab juga berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan juga berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengangkatnya dan mengucap berkat serta memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan roti ini saudara. Dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Dengan iman, percayakah saudara bahwa roti yang kau angkat dan pecahkan ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Jika engkau percaya Bapak Ibu, mari kita makan roti ini dengan iman, dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita mengakui dengan iman percaya kita bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi adalah milik Kristus karena Dia telah menebusnya dengan darahnya yang mahal bagi hidup kita. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu Ia mengambil cawan, Ia mengangkatnya dan mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, minta ampun, Tuhan saya salah Tuhan. Minta ampun, minta Tuhan tahirkan hidup saudara. Firman Tuhan juga berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara sakit lemah tubuh, katakan dalam nama Yesus, oleh bilur kuasa darah saya sembuh. Saya sembuh. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan iman percayakah bahwa cawan anggur yang kau angkat di tangan kananmu ini adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Jika engkau percaya, mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita sejenak saudara. Oh rarabataka. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar pengurapan Tuhan yang baru turun atas saudara. Oh rabarabarabatakena lalabalabatakara. Engkau pulang dari tempat ini, urapan Tuhan yang baru mengalir. New anointing mengalir bagi saudara. Ya ralabalabalabalabalabalabas. Oh ralabalabalabalabas.
Haleluya. Bapak Ibu, Saudara, sebelum saya turun, Saudara, saya tidak bisa mengoles Saudara dengan minyak. Tapi izinkan Saudara bisa mengangkat tangan dan dengan rendah hati, Saudara. Izinkan saya melepaskan berkat Tuhan, urapan Tuhan yang baru. Buka tangan Saudara. Saudara terima urapan Tuhan yang baru dari tempat yang jauh, Saudara. Percaya dengan iman Saudara. Saya hanya bisa berdoa biar hari-hari besok ke depan urapan Tuhan kuat atas Saudara. Tangan Saudara diurapi, Saudara. Mulut Saudara diurapi. Oh, rabatakara baba baba baba. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta urapan-Mu Tuhan turun, Tuhan. Kami butuh urapan yang baru. Oh, baba. Urapan yang baru, Tuhan. Oh, baba. Kami haus, Tuhan. Kami rindu urapan yang baru. Yang membuat kami kuat, kami segar, Tuhan. Oh, baba. Haleluya. Haleluya. Terima dalam iman. Dalam iman. Dengan iman, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam iman. Dengan iman, terima dalam nama Yesus. Urapan yang baru. Tangan-tanganmu diurapi Tuhan. Tanganmu diurapi Tuhan. Tanganmu diurapi Tuhan. Tanganmu diurapi Tuhan. Oh, raba. Urapan yang baru turun. Kekuatan yang baru turun. Dalam nama Yesus. Engkau pulang dengan urapan yang kuat. Engkau pulang berjalan di bulan yang baru dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus. Biar anugerah Tuhan besar. Biar awan tebal itu mengiringi hidup saudara. Sebagaimana urapan Tuhan atas Musa, maka urapan pun akan sama turun atas setiap kita. Dalam nama Yesus. Dengan iman, terima dengan iman. Terima dengan iman. Oh, rabataka papa. Mari kita berbahasa roh, saudara, terima dengan iman. Dengan kencang saudara berbahasa roh, saudara. Oh, rarab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 a. Oh, rarab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 a. Oh, rarab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 a. Sekeralabalabalabalabalaba. Sekeralabalabalabalabalaba. Oh, rabababababababa. Biarlah apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan murapi, saudara. Apa yang kau perkatakan dengan perkataanmu, Tuhan urapi, saudara. Apa yang kau langkahkan dengan kakimu, perjalananmu diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah dengan iman, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, saudara. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang beribadah di gedung ini bersama-sama maupun yang saat ini berada di rumah masing-masing dan beribadah di rumahnya. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaan sehingga saudara bisa beribadah bersama-sama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya kita semua telah menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kami terus mengimbau kepada kita semua untuk kita sama-sama terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Berdoa bagi Provinsi Sulawesi Utara. Terlebih khusus kita berdoa buat kota kita, kota Manado. Sehingga kiranya Tuhan terus melimpahi kemurahannya dan melawat dengan kuasa kesembuhan. Sehingga angka kesembuhan
dari orang-orang yang sakit COVID-19 ini bisa terus meningkat setiap harinya. Di hari-hari mendatang semakin bertambah. Kita sehati dan kita percaya kalau keajaiban Tuhan masih terjadi dan pasti terjadi. Amin. Doa kami juga terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saudara-saudara diberikan kesehatan yang baik, selalu kuat di dalam Tuhan, semua usaha dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga disertai dan terus diberkati oleh Tuhan. Tetaplah bersemangat mengiring Tuhan, sebab segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Semua usaha, pekerjaan, pelayanan kita semua dibalas Tuhan dengan upah berlipat kali ganda. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Yeremia Lim, yang hari ini telah melayani dan memberkati jemaat Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, mengurapi, menambahkan hikmat-hikmat surgawi, dan bahkan Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Tak lupa kami juga menitipkan pesan buat saudara-saudara sekalian, bahwa di masa saat ini, masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kita semua harus tetap mematuhi dan mentaati dengan disiplin semua peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tetap memakai masker, menjaga kebersihan tangan, dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya, serta tidak bersalaman tangan secara langsung. Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerendahan hati, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, baik korban persembahan, korban perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan di proyek Miracle Center, sekiranya Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini ataupun ada di rumah masing-masing dapat menabur lewat amplop-amplop persembahan yang ada di depan saudara saat ini, dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan saudara, dengan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, dapat menyalurkan persembahan saudara dengan melakukan transfer melalui bank ke rekening berikut ini. Pertama, Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship dengan nomor rekening 1500012301238. Dan yang kedua di Bank BCA atas nama Yemilim dengan nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan penuh kerelaan hati dan dengan sukacita. Demikianlah kiranya taburan kita akan menjadi berkat di rumah Tuhan, dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua taburannya. Dan kiranya Tuhan Yesus membalas semua kepercayaan dan kebaikan hati dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak lupa, izinkan kami juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah Saudara Joseph Faith Aritonang, dan yang kedua adalah Bapak Remli Dadea. Dan juga seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati saudara sekalian dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami. Dan jika ada dari antara Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya, atau topangan doa, ataupun visitasi, bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor HP yang mungkin tertera di belakang saya, kepada Pastor Sasa, atau langsung kepada Pastor Jimmy Lim dengan nomor handphone 081-143-0559. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua topangan, semua perhatian, dan bahkan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Silakan mempersiapkan amplop saudara. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini untuk berdiri bersama-sama. Sebelum kita memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita, dan kami telah diberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik, yakni kami mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, persembahan pembangunan. Kami percaya akan firman Tuhan,
Kalau Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Semuanya diperhitungkan Tuhan yang akan bertumbuh dan berbuah manis bagi kerajaan surga. Kami percaya Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap dihalau dari hadapan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh kerelaan hati dan sukacita. Kami mengucapkan berkat atas persembahan ini. Berkat 30 kali lipat, berkat 60 kali lipat, bahkan berkat 100 kali lipat. Dan kami bawa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, izinkan kita terima berkat. Mazmur 126 ayat 1 dan 2 berkata begini Saudara. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang sedang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita patut bersuka cita, katakan amin Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan akan memulihkan keadaan kita semua saudara. Sehingga orang boleh berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar bagi hidup saudara dan saya. Untuk itu mari angkat kedua tangan kita di depan Tuhan saudara. Angkatlah wajah kita di depan Tuhan. Saudara, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberkati engkau dengan umur panjang, dengan sehat, dengan kuat. Tuhan memberkati pekerjaanmu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan perlindungan bagi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap saudara. Berjalanlah dengan urapan Tuhan, pulanglah dengan urapan yang baru menyertai saudara. Percayalah, Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak,
Allah Yakub, yakni Allah Israel. Terimalah berkat-Nya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. So good with every